Dari topik pilihan kita beralih ke informasi emiten pilihan masih di seputar kinerja semester pertama di 2023 pemirsa. Kali ini PT Bluebird Tbk atau BIRD melanjutkan catatan kinerja positif di tahun 2023 dengan membukukan pertumbuhan pendapatan yang signifikan. Pendapatan BIRD ditopang oleh segmen taksi yang berkontribusi 1,57 triliun rupiah. Dikutip dari laporan keuangan perseroan PT Bluebird Tbk atau dengan kode SAMBIRD, mencatatkan kenaikan laba bersih 77,48% menjadi Rp259,45 miliar di semester pertama 2023 dari periode yang sama tahun lalu sebesar Rp146,18 miliar. Capaian laba bersih tersebut ditopang pendapatan yang naik 35,13% menjadi Rp2,09 triliun dibanding periode sama tahun 2022 sebesar Rp1,54 triliun. Rinciannya pendapatan ditopang oleh segmen taksi yang berkontribusi Rp1,57 triliun dan non-taksi Rp546,95 miliar. Seiring dengan kenaikan pendapatan, beban langsung ikut naik 28,96% menjadi Rp1,42 triliun dibanding periode sama tahun lalu di Rp1,10 triliun, sehingga laba bruto naik 50,66% ke Rp663,21 miliar dibanding semester pertama tahun 2022 di Rp440,18 miliar. Sedangkan total aset bertumbuh menjadi Rp7,34 triliun hingga 30 Juni 2023. Liabilitas perseroan naik menjadi Rp1,90 triliun dan ekuitas naik menjadi Rp5,43 triliun. Direktur Utama PT Bluebird Tbk Adrianto Djoko Sutono mengatakan, torehan kinerja yang positif menjadi salah satu bukti nyata keberhasilan Bluebird dan menjaga konsistensi layanan yang terus diimbangi dengan inovasi yang mendukung relevansi dengan kebutuhan mobilitas masyarakat. Berbagai sumber untuk IDX Channel. Respon dari investor terhadap saham BIRD di perdagangan hari ini cukup baik pemirsa di tengah pelemahan indeks harga saham gabungan. BIRD lebih dominan mengalami penguatan, di mana penguatan tadi sempat di atas 3%. Langsung saja kita ke grafis yang pertama, bagaimana pergerakan saham BIRD di sepanjang perdagangan hari ini. Dibuka di sesi pertama pada pagi tadi di 2170, pasca pembukaan indeks harga saham gabungan, BIRD sempat mengalami koreksi dan menyentuh ke level terendahnya di 2150. Namun posisi ini tidak berlangsung lama pemirsa. BIRD langsung mengalami penguatan ke 2220 meskipun di 10.30 penguatan lebih ke arah terbatas. Pada penutupan di sesi pertama siang tadi pukul 12 waktu Indonesia Barat, BIRD kembali menembus di atas level 2200-an, tepatnya di 2210, dan di pembukaan sesi kedua penguatan masih berlanjut di 2230. Posisi saat ini beberapa menit jelang penutupan, BIRD masih melanjutkan penguatan di 2,76%, sudah mulai terbatas dengan posisi sama dengan pembukaan sesi kedua di 2230. Pasca pembukaan sesi kedua tadi, BIRD sempat menyentuh ke level tertingginya di 2240. Kita beralih ke grafis selanjutnya, pergerakan saham BIRD dalam beberapa bulan terakhir dapat Anda saksikan juga di layar televisi Anda. Pergerakan saham BIRD lebih cenderung mengalami penguatan sudah cukup signifikan setelah tertekan cukup dalam ketika pandemi COVID-19 terjadi, di mana akses pembatasan dilakukan, namun dengan beberapa inovasi yang dilakukan, terutama penerapan sistem digital, BIRD mencatatkan kinerja yang baik sehingga posisi harga sahamnya juga cenderung mengalami penguatan. Pemirsa, di 21 Juli sempat menyentuh level tertingginya di 2.400 setelah di Maret di 1.700-an, di April sempat tertekan ke 1.600-an, namun di Mei, Juni lebih cenderung mengalami penguatan. Setelah menyentuh ke 2.400, saham BIRD lebih cenderung mengalami tekanan dengan penguatan lebih ke arah terbatas, di mana posisi saat ini ada di 2.230. Nah, bagaimana dari sisi valuasi? Apakah masih menarik atau tidak? Dapat Anda saksikan juga grafis di layar televisi Anda, pemirsa. Kita akan coba lihat dari beberapa indikator. Dari posisi price to earning ratio ada di kisaran di 10,66 kali, PSR-nya di 1,32 kali, PBV-nya di kisaran 1,04 kali, dan PCFR di kisaran 5,53 kali. Kombinasi secara fundamental, teknikal, dan juga dari sisi valuasi semoga bisa menjadi referensi untuk Anda.